Gimana aku bisa punya penghasilan 7 juta per bulan, 10 juta per bulan, 20 juta per bulan, bahkan sampai ratusan juta lebih pun itu bukan yang langsung main-main gitu kan ya, langsung iseng-iseng aja. Tapi Cindy memutuskan jadi salah satu orang yang berhasil. Kalau misalkan kita bisnis, selain dari produknya bagus, ya plan bisnisnya seperti apa nih? Apa yang bisa perusahaan tuh kasih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sehat semuanya kan? Cindy doakan sukses selalu ya. Intipin adalah sebuah konten di mana Cindy akan membagi cerita perjalanan Cindy selama di Oriflame. Cindy juga bakalan kasih tips dan trik untuk bisa sukses bareng Oriflame. Jadi jangan kemana-mana, tonton terus Intipin di channel dari Cindy Silmina. Jangan lupa ya teman Cindy semua, supaya Cindy terus semangat buat bikin konten menarik buat teman semua, share video ini ke keluarga, teman, dan kerabat, subscribe channel Cindy, dan tetap kasih kritik saran dan pertanyaan apapun di kolom komen. Jangan lupa juga follow akun dari Cindy Silmina di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk bisa dapetin info terbaru seputar channel dari Cindy Silmina. Di episode kedua kali ini, Cindy akan cerita pengalaman Cindy waktu pertama kali ngembangin bisnis di Oriflame. Pertama kali Cindy jualan produk Oriflame, gimana pertama kali Cindy coba ngenalin Oriflame ke orang terdekat Cindy, dan cara Cindy buat terus semangat mengembangkan bisnis di Oriflame. Banyak banget cerita seru di pengalaman pertama Cindy di Oriflame, jadi tonton sampai habis ya teman Cindy. Pertama kali ngembangin bisnis Oriflame ya pertama kali gabung gitu ya. Jadi kebetulan Cindy tuh memutuskan hal yang besar sejak pertama kali bergabung. 24 Oktober 2013 yang lalu itu bukan yang langsung main-main gitu kan ya, langsung iseng-iseng aja. Tapi Cindy memutuskan jadi salah satu orang yang berhasil. Makanya kenapa waktu pertama kali join Oriflame tuh langsung mepetin tuh yang namanya Kak Danang ya, Kak Ena. Gimana sih caranya bisa berhasil di sini, dan baca buku, ikut run training, semua hal yang mereka arahin sama Cindy itu langsung dilakuin. Karena apa? Karena Cindy menganggap bahwa Oriflame ini adalah bisnis beneran, harus kerja ya kan. Terus juga memang hasilnya luar biasa banget. Jadi pada saat tahu segala peluang yang ada di Oriflame, langsung hari pertama Cindy memulai Oriflame itu ya langsung serius gitu. Yang pertama sih fokus karena punya dapat peluang ya yang bisa menghasilkan dari rumah. Dan yang kedua adalah dari produknya dulu gitu ya. Produknya ini ternyata mudah dipasarin. Cindy pun juga pakai produknya. Jadi kalau misalkan Cindy berbisnis yang jualan produk yang Cindy sendiri juga pakai, bahan alami, bahkan risetnya itu nggak main-main loh ya, sama profesor dan ahli di bidangnya. Jadi kalau misalkan jualan produk yang memang udah bagus gitu kan ya, jadi lebih percaya ya kan. Dari sisi perusahaannya juga udah berkembang di Indonesia, bahkan waktu Cindy bergabung itu udah hampir 27 tahun kan, bukan perusahaan yang kemarin sore. Artinya makin banyak setiap tahunnya orang yang berhasil. Jadi udah yang bukan harus belajar dari bawah, dari nol, mengikuti perusahaan yang baru merintis, enggak. Tapi perusahaan sendiri pun itu udah banyak banget melahirkan leader-leader yang hebat. Banyak banget juga melahirkan orang-orang yang berhasil. Dari sana melihat dari sisi perusahaannya juga, success plan-nya terutama gitu ya. Karena kalau misalkan kita bisnis, selain dari produknya bagus, ya plan bisnisnya seperti apa nih? Apa yang bisa perusahaan tuh kasih gitu ya. Ibaratnya kita berpartner bisnis dengan Oriflame, partner kita ini bisa kasih kita apa sih kalau kita bisa mendedikasikan waktu, tenaga, pikiran kita. Apalagi kalau misalkan kita ngerjain bisnis kan nggak mungkin di sisa waktu ya, tapi benar-benar menginvestasikan waktu untuk menjalankan bisnis gitu. Jadi pada saat melihat success plan di Oriflame, oh ternyata ada tangga-tangga karir nih. Meskipun aku di rumah, aku bisa berkarir di Oriflame. Bahkan tuh sangat transparan banget. Gimana aku bisa punya penghasilan 7 juta per bulan,
10 juta per bulan, 20 juta per bulan, bahkan sampai ratusan juta lebih pun Oriflame tuh kasih transparan. Ih loh, kalau kamu pengen dapetin penghasilan segini, kamu harus ada di title ini. Gimana caranya? Caranya juga dikasih tahu gitu ya. Dan harus berapa nih yang dikumpulin, poinnya juga transparan banget. Jadi kita tinggal kejar aja gitu ya peluang yang dikasih. Bahkan untuk mendapatkan mobil, keliling dunia itu udah transparan banget dari awal bergabung. Itu bukan ditutup-tutupin, bukan ya udah kamu kerja aja deh, ntar kalau kamu kerjanya bagus baru aku kasih mobil, enggak. Tapi di awal, sejak kita bergabung, kita sudah ditawarkan sebuah success plan yang transparan banget, yang bukan hanya 1-2 orang loh yang berhasil, tapi udah banyak banget yang membuktikan. Itu kenapa akhirnya Oriflame ini bukan hanya dijadikan bisnis yang main-main, tapi sini benar-benar menjadikan Oriflame ini bisnis yang profesional. Karena kalau misalkan kita memang profesional ngerjain, beneran deh di Oriflame tuh hasilnya nggak main-main loh. Kalau dibilang support ya, support dari keluarga terdekat itu sama sekali nggak ada. Suami ngelarang, mama papa juga meremehkan, apalagi teteh, abang, adikku sendiri itu ngerasa ngebully aku terus kalau promosi Oriflame ya. Bahkan keluarga juga nggak percaya gitu. Jadi kalau dibilang siapa sih yang pertama kali mendukung, support, pastinya Kak Danang dan Kak Ena gitu ya, upline Cindy sendiri. Mereka percaya bahwa Cindy bisa loh di sini. Jadi pada saat Cindy mempelajari Oriflame, dari produknya, perusahaannya, ya kan, dari success plan-nya, bahkan orang-orang di sekeliling Cindy ternyata orang-orangnya positif, ya Cindy yakin nih kalau di Oriflame ini jalan buat mewujudkan impian Cindy, jalan untuk merubah masa depan Cindy. Jadi suami, keluarga itu bukan karena nggak sayang ya, tidak mendukung Oriflame atau menganggap Cindy tidak berhasil, ya karena mereka cuma takut ketipu dan nggak tahu Oriflame seperti apa gitu ya. Jadi pada saat Cindy membuktikan sedikit demi sedikit gitu kan ya, akhirnya mereka mulai percaya. Bahkan sekarang mereka semua 100% mensupport Cindy di Oriflame. Pastinya dukungan orang terdekat itu penting ya, karena kalau apa yang kita kerjain kita suka tapi mereka nggak ngedukung tuh kayaknya buat apa ya kita berusaha gitu ya untuk mewujudkan impian kita, bahkan impian mereka, tapi mereka nggak suka gitu. Jadi poin pertama sih karena dukungan upline itu yang membuat Cindy makin percaya diri bahwa suatu saat nanti, suatu hari nanti support system Cindy terdekat itu pasti dukung gitu. Jadi kalau misalkan sekarang ngerasa nih suami, keluarganya nggak dukung, itu sebenarnya bukan karena apa sih, karena mungkin kita belum bisa memberikan rasa percaya sama mereka, atau mungkin mereka belum percaya sama kita beneran serius gitu kan ya jalanin bisnisnya, atau mungkin mereka memang nggak tahu gitu ya. Jadi tugas kita ya memang berkomunikasi dengan baik gitu ya ke mereka, biar mereka tuh tahu apa sih yang sebenarnya kita kejar, goal apa sih yang sebenarnya mau kita ambil gitu ya. Kalau misalkan komunikasinya enak, bahkan ke anak, ke suami, ya akhirnya mereka tahu kita kenapa di sini, kenapa kita berjuang di sini, untuk siapa. Kalau memang kenyataannya untuk mereka, pasti mereka akan dukung kita. Sebenarnya Cindy ini udah terkenal ya sebagai leader yang menjalankan bisnis Oriflame secara online. Apalagi dari awal memulai bisnis itu udah jauh-jauhan nih sama upline ya kan. Kak Ena, Kak Danang di Denpasar, Cindy di Surabaya. Jadi dari komunikasi pun juga kami cuman dari chat, belum ada tuh yang namanya voice note ya kan. Terus juga webinar atau mungkin telepon-teleponan tuh masih jarang banget sama mereka. Jadi benar-benar memanfaatkan chat gitu ya. Tapi kalau sekarang makin kesini gitu ya, apa yang Oriflame berikan, apa yang komunitas berikan, bahkan apa yang upline berikan itu udah banyak banget training-trainingnya gitu ya. Training pun juga ada offline, ada online, bahkan di manajemen sendiri pun di perusahaan Oriflame pun juga menyediakan training-training. Bahkan lewat website pun itu udah lengkap banget gitu ya, tools-tools yang bisa teman-teman pelajarin. Apalagi sekarang itu udah teknologinya udah makin canggih ya. Kita juga bisa video call gitu kan ya. Terus kita juga bisa webinar bertatap muka dan lain sebagainya. Yang membuat sebenarnya belajar online pun itu juga sebenarnya bisa gitu. Tapi kalau teman-teman memang mau ketemu sama upline, kalau dengan satu kota itu juga bisa. Jadi
online, di sosial media, website Oriflame ya. Bahkan katalog-katalog pun juga kita juga bisa belajar tentang produknya, bahkan video-video yang dikasih sama Oriflame, kadang live Instagram, live YouTube, live Facebook itu Oriflame udah kasih teman-teman, bahkan testimoni, tips and trick dari leader-leader yang berhasil. Jadi jangan takut gitu ya untuk memulai sebuah bisnis Oriflame. Karena kalau kitanya takut, kita jadi nggak berkembang. Tapi kalau teman-teman berani mulai aja dulu, sebenarnya belajar itu bisa di mana aja. Begitupun sini dulu ya teman-teman, bahkan jauh pun sama upline, bahkan juga jarang ke kantor cabang, itu juga bisa loh berhasil di Oriflame. Kalau bertahan di Oriflame sampai hampir 8 tahun ini ya, sebenarnya ya karena udah dapat banyak sekali reward yang dikasih sama Oriflame gitu ya. Tapi kalau misalkan awal memulai dulu, kenapa sih bisa bertahan setahun, 2 tahun, bahkan sampai 8 tahun ini ya karena sebuah impian ya gitu ya. Maksudnya di Oriflame ini kan sudah disediakan nih, ini loh yang bisa kamu dapetin gitu ya. Jadi jangan takut bermimpi sih. Yang awalnya dulu kayaknya gimana caranya punya penghasilan 3 juta per bulan ya. Nanti di-upgrade lagi, gimana nih caranya bisa keliling dunia, gimana punya rumah gitu ya. Nah dari mengupgrade impian ini pastinya juga melihat tim ya, tim juga yang pengen juga bisa berhasil. Kalau misalkan nih saat ini Cindy udah bisa ngedapetin mobil dari Oriflame. Kan pengen juga nih tim juga ngerasain kan apa yang Cindy rasain. Jadi ngebuat Cindy bertahan itu bukan karena hanya reward yang udah dikasih sama Cindy, tapi pengen juga nih bantu tim juga mewujudkan impiannya di Oriflame. Karena banyak banget kan tim juga yang berjuang sekarang yang mau akhirnya sama-sama sampai dengan hari ini untuk mereka mewujudkan impiannya. Kalau masalah bertahan lagi ya pastinya sekarang ngapain lagi sih gitu ya, masih muda, masih produktif, karir di Oriflame masih tinggi banget jenjang karirnya. Kenapa nggak kita kejar sampai tuntas gitu ya? Karena kalau Cindy kalau udah memulai ya harus diseriusin sampai bukan sampai capek tapi sampai sudah berhasil ke tempat yang Cindy pengenin di Oriflame. Selain itu teman-teman jangan takut yang namanya perubahan gitu ya. Karena di awal Cindy tuh yang namanya Facebook gitu ya. Kalau nge-proofin orang itu milih-milih, kalau nggak kenal nggak mau di-approve gitu ya. Tapi karena Cindy udah ada di dunia social selling di Oriflame, ya mau nggak mau kan untuk merubah nih kebiasaan Cindy yang mungkin tertutup. Jadi gimana caranya untuk menjadi orang yang terbuka gitu ya, maksudnya bersosialisasi, menambah orang baru, kenalan baru gitu ya. Nah bukan hanya itu juga sih, bukan hanya berubah dalam diri Cindy sendiri, tapi juga Cindy tuh mengikuti perkembangan zaman. Kalau misalkan tadinya di Facebook nih jadi mesin uang banget ya buat Cindy di Oriflame, tapi setelah orang-orang memakai Instagram dan banyak banget anak-anak milenial di Instagram, ya mau nggak mau kan belajar Instagram marketing gitu ya. Sekarang ada apa lagi nih sosial media yang baru, jadi jangan pernah kayak nyaman di suatu sosial media yang bikin teman-teman itu nggak mau belajar lagi. Karena ya udah di sini aja udah bagus nih aku dapatnya. Ibaratnya kayak di Facebook aja udah bagus nih dulu, kenapa aku harus ke Instagram? Tapi nggak kayak gitu untuk bisa terus berinovasi ya teman-teman ya. Kalau buat aku nggak ada alasan untuk berhenti belajar. Di sosial media pun tuh makin banyak berkembangnya gitu ya. Kalau kita nggak mau belajar, nggak mau berubah, nggak mau punya perubahan dan takut sama perubahan, kayak misalkan web Oriflame ini, aku udah bisa nih yang ini, kenapa harus dirubah sih? Aku nggak mau belajar yang baru gitu ya. Ya teman-teman akan di situ-situ aja. Pokoknya jangan takut ya sama perubahan, apalagi perkembangan teknologi yang cepat banget sekarang. Teman-teman harus selalu update biar teman-teman juga bisa berhasil di Oriflame dan bertahan juga untuk mengikuti perkembangan zaman itu. Yang dilakukan adalah sebenarnya harus tahu dulu ya. Kalau untuk berhasil di Oriflame, teman-teman juga harus mau menerima tantangannya. Nah sekarang masalahnya kalau kita berhasil di Oriflame, kita harus mau ditolaknya kan. Jangan mau cuman gimana sih kak caranya biar nggak ditolak, itu nggak ada teman-teman, semuanya melalui proses. Kalau kita mau ke atas ya pastinya kita harus perlu jalan kan. Jalan itu kadang capek, kadang ketemu tantangan, kadang haus, kadang butuh istirahat gitu kan ya. Tapi kalau misalkan teman-teman udah tahu, ya aku mau berhasil kok, aku mau sukses kok, ya aku mau melewati tantangan itu. Jadi kalau buat Cindy yang namanya penolakan itu mungkin yang pertama nih, ada orang yang memang belum percaya sama kita.
Yang kedua, memang mereka belum butuh. Atau yang ketiga, memang mungkin mereka masih belum percaya dengan diri mereka sendiri. Jadi yang mana nih? Kalau misalkan ternyata dia belum percaya sama diri kita, ya artinya kita harus membangun trust dong sama dia. Ibaratnya kalau misalkan kita dikenalin sama bisnis sama orang, tapi mereka belum kenal sama kita, belum percaya sama kita siapa diri kita, emangnya mau berpartner bareng nih? Pasti enggak kan, sama halnya dengan orang-orang di luar sana. Kalau misalkan belum percaya sama kita belum menjalin kedekatan, orang nggak akan percaya gitu kan. Yang kedua, kalau belum butuh ya nggak bisa dipaksa, berarti artinya kita harus terus cerita-cerita tentang peluang di Oriflame. Siapa tahu awalnya kita menawarkan penghasilan, dia udah banyak nih penghasilannya dari pekerjaannya sekarang. Mungkin kita bisa menawarkan kebebasan waktu. Nah, mungkin mereka nggak punya nih kebebasan waktu. Mungkin kita bisa menawarkan Oriflame dari kebebasan waktu itu. Jadi nggak semua penawaran teman-teman itu mereka butuhkan. Kadang ada yang pengen keluar negerinya loh, bukan penghasilannya. Tapi kadang teman-teman nawarin keluar negerinya di Oriflame, ada yang butuh penghasilannya. Jadi belum tentu yang menolak itu akan menolak seterusnya. Karena satu yang menolak gitu ya, biasanya ya akan datang juga orang-orang yang mau. Jadi penolakan itu adalah sebuah proses teman-teman. Apalagi kalau dengan orang yang belum percaya sama dirinya. Ya mereka nggak bisa dipaksakan untuk bergabung bersama gitu ya, apalagi menjalankan bisnis. Ternyata tugas kita ya gimana caranya memperlihatkan bahwa Oriflame ini adalah pekerjaan yang fun, yang bisa dipelajarin. Jadi mereka akan tahu nih, oh kalau dia ternyata sama-sama belajar, aku juga deh mau sama-sama belajar. Intinya kita cari kesamaan sama orang yang memang bisa sama-sama berproses gitu ya. Jadi penolakan itu bukan berakhir segalanya ya teman-teman. Kita nggak pernah tahu loh, hari ini dia nolak, 3 bulan kemudian dia mau menjalankan bisnis bareng sama-sama. Member baru biar bisa cepat naik tingkat. Sebenarnya waktu itu cepat atau lambat itu bukan siapa-siapa yang menentukan ya, tapi diri kita sendiri. Nah di Oriflame ini itu kan kita mengumpulkan poin bersama. Semakin kita cepat mengumpulkan omset ya kita akan cepat naik level. Nah masalahnya teman-teman bisa nggak jualan sendirian gitu ya. Kalau jualan sendirian aja itu nggak mampu, artinya misalkan teman-teman bisa nih jualan 1 juta per bulan. Tapi untuk jualan 60 juta per bulan itu nggak bisa sendirian. Nah teman-teman dibutuhkan seorang tim. Nah kalau tim ini adalah mungkin orang-orang yang teman-teman kenal dulu ya, yang belum tahu tentang peluang di Oriflame. Sambil teman-teman bercerita di sosial media. Karena teman-teman untuk naik peringkat itu adalah pertama teman-teman butuh yang namanya tim. Yang kedua butuh tim yang memang sama-sama mau berhasil di Oriflame. Kalau teman-teman itu punya tim tapi mereka tidak mau bertumbuh di Oriflame atau tidak berani bermimpi di Oriflame, ya teman-teman akan segitu-segitu aja. Karena bertumbuh bareng-bareng sama tim itu akan jauh lebih cepat untuk bisa menghasilkan di Oriflame. Quote dari Lao Tzu ini bener-bener ngena banget sih teman-teman. Karena kalau misalkan 7 tahun yang lalu Cindy nggak berani memulai ya mungkin nggak akan berjalan sejauh ini. Tapi pada saat Cindy tahu nih di tahun ini terus menoleh ke belakang, wow ternyata emang bener-bener jauh banget ya perjalanan yang udah Cindy lalui bareng sama Oriflame. Tapi kalau nggak dimulai-mulai, dari satu langkah, dari keberanian teman-teman, ya teman-teman gak akan jalan sejauh apapun yang teman-teman mau gitu ya. Itu kenapa harus berani memulai dulu dengan satu langkah kecil, nanti makin lama ya makin jauh jalannya. Bukan berarti berhasil di Oriflame itu melakukan yang hal besar satu kali langsung berhasil secara instan, enggak. Tapi benar-benar melalui step by step setiap hari yang teman-teman kerjakan sampai akhirnya teman-teman sampai ke tujuannya. Kalau teman Cindy semua pengen dapetin inspirasi, tips, dan resep buat sukses di Oriflame, terus tonton Intipin yang akan tayang setiap Senin di channel dari Cindy Silmina. Jangan lupa juga biar Cindy bisa terus semangat bikin dan kembangin konten Cindy di channel ini, share video ini ke semua teman Cindy dimanapun, klik tombol subscribe dan nyalain notifikasi supaya nggak ketinggalan konten terbaru dari Cindy. Jangan lupa juga follow akun dari Cindy Silmina di Instagram, Twitter, dan Facebook.
Sini pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.